Perkenalkan, nama saya Apoteker Carla Livi Riani Mansauda. Saya sekarang bekerja sebagai dosen di program studi farmasi FMIPA Unstrat. Nah, pada saat ini saya diundang oleh teman-teman dari Narasi Farmasi untuk membawakan topik yang berjudul Pendidikan Profesi Apoteker, Stop atau Lanjut. Kalau seorang farmasis ya berarti mahasiswa farmasi yang telah menyelesaikan studi sarjananya. Kalau dibilang apakah boleh di profesi selain apoteker, ya tentu saja kalau dia mau berprofesi sebagai pengusaha misalnya, itu bisa-bisa saja, sah-sah saja, tidak ada yang salah. Namun ketika kita telah mengikuti sebuah studi dari semester pertama hingga semester yang terakhir menyusun skripsi sebagai mahasiswa farmasi, ada baiknya apabila kita melanjutkan itu ke profesi apoteker. Kelebihan, banyak sekali kalau kelebihan. Dari kelebihan ya berarti mungkin kita belajar berbicara tentang hak ya. Kalau dari hak sendiri itu seorang sarjana farmasi dengan seorang apoteker ketika bekerja di misalnya apotik atau rumah sakit, tentu saja hak dari apoteker itu akan lebih besar atau misalnya lebih luas ya daripada lulusan dari sarjana farmasi gitu. Untuk itu kelebihannya ya. Kelebihan kalau dari itu berarti kita berbicara tentang sesuatu yang menguntungkan kita gitu. Alasan yang kuat pertama, tentu saja lulusan dari apoteker akan lebih banyak diminati ataupun dicari oleh para pembuka lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan apalagi kalau misalnya mau terus lanjut ke pekerjaan misalnya pegawai negeri sipil. Kalau kita lihat formasi yang paling banyak dibuka adalah profesi apoteker, lulusan apoteker. Begitu pula kalau misalnya kita mau melamar di perusahaan industri misalnya. Nah, itu sangat dibutuhkan, menurut undang-undang itu sangat dibutuhkan apoteker. Ketika tidak ada apoteker, maka industri itu tidak bisa melaksanakan pekerjaannya atau produksinya gitu. Jadi sangat menguntungkan apabila dibandingkan dengan sarjana farmasi. Jadi selain penghasilan yang kita dapat dari pekerjaan, itu keuntungannya justru bisa juga ketika kita apoteker, maka kalangan atau misalnya koneksi kita itu juga semakin luas gitu untuk pekerjaan dengan bidang medik lainnya. Selain itu juga rasanya sayang kalau misalnya kita kuliah 4 tahun tetapi tidak melanjutkan ke apoteker, seperti itu. Selain di apotik, sebagai apoteker penanggung jawab ataupun apoteker pendamping, seorang apoteker bisa bekerja di rumah sakit. Setelah itu juga bisa bekerja di Badan POM, kemudian industri farmasi, dinas kesehatan, dan saya kira kalau dia mau membuka apotek itu juga bisa ya. Jadi terbuka di beberapa tempat untuk seorang apoteker. Jadi dibanding dengan seorang sarjana farmasi masih lebih banyak ranah kerja apoteker. Kalau motivasi, karena dulu
memang saya ingin menjadi apoteker yang bekerja di industri farmasi, sehingga saya melanjutkan ke profesi apoteker. Nah, selain itu juga kalau pengalaman saya melanjutkan profesi apoteker, untungnya dengan sukacita, karena waktu itu memang bersama-sama dengan teman-teman, jadi tidak sendiri, sehingga lebih semangat ya untuk kita mendaftar di universitas-universitas yang punya profesi. Jadi kalau misalnya motivasi pertama ya karena ingin bekerja di industri farmasi, kemudian ingin juga mendapatkan pengalaman ketika menjadi seorang mahasiswa farmasi dan pengalaman menjadi mahasiswa apoteker, profesi apoteker itu sangat berbeda. Gitu. Mereka yang mau melanjutkan jangan takut karena semua bisa dipelajari. Tidak ada yang langsung bisa mengetahui segala sesuatunya. Semuanya bisa dipelajari, dan jangan berkecil hati ataupun jangan rendah diri kalau kita nggak bisa. Belum tentu yang kita bisa orang lain nggak bisa. Belum tentu yang orang lain bisa kita nggak bisa. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat. Saya yakin kalau misalnya teman-teman mahasiswa farmasi, apalagi yang lulusan Universitas Samratulangi, itu dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, apalagi yang mau lanjut profesi apoteker. Terus kemudian juga kita pikirnya kalau misalnya melanjutkan profesi apoteker itu menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan dari hal kita tuh dapat pengalaman ketika kita PKPA di industri, atau misalnya kita PKPA di apotek atau PKPA di rumah sakit misalnya, itu kita punya pengalaman berharga yang mungkin kita tidak bisa untuk merasakan itu lagi. Nah, jadi semangat saja. Kalau misalnya kita berkemauan, kemudian kita belajar, pasti kita bisa lulus untuk nanti mendaftar di profesi apoteker. Nah, juga kalau misalnya untuk teman-teman yang mungkin merasa ekonominya kurang untuk melanjutkan, itu jangan malu kalau misalnya memang kita butuh untuk bekerja dulu sebelum melanjutkan, karena rezeki tidak ada yang tahu. Siapa tahu hari ini kita berkekurangan secara ekonomi, tapi hari esok kita dapat berkelimpahan secara ekonomi. Nasib orang tidak ada yang tahu. Hanya kita cuma bisa berusaha dan berdoa. Itu saja sih. Terima kasih atas undangannya dari tim Narasi Farmasi. Kiranya apa yang saya sampaikan di sini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat untuk tim farmasi, tim Narasi Farmasi, dan juga mahasiswa farmasi yang sedang studi dan juga yang sedang galau untuk mau meneruskan profesi apoteker atau tidak. Silahkan ditimbang baik-baik, dan semoga saya harap untuk kedepannya kita semua semakin sukses. Semangat transformasi!